Shalom, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga, memelihara kita hingga pada malam hari ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, mari kita datang pada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami, untuk berkat-berkat yang kami boleh terima, hingga pada malam hari ini kami boleh datang berdoa, datang bersyukur pada Tuhan, datang mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan sungguh boleh menjadi berkat bagi hamba-Mu dan bagi semua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mungkin ada Alkitab di rumah, silakan mengambil Alkitab. Kita akan membacakan firman Tuhan bersama-sama yang terdapat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Demikian firman Tuhan. Penulis surat Yakobus ini adalah seorang pemimpin gereja di Yerusalem, bernama Yakobus, saudara Yesus. Nah, setelah Stefanus mati sebagai martir, penganiayaan semakin meningkat di antara orang-orang Kristen di Yerusalem. Dan banyak orang Kristen Yahudi terserak di seluruh kerajaan Romawi. Ada komunitas Kristen Yahudi yang berkembang pesat di Roma, di Alexandria, Siprus, dan kota-kota di Yunani dan di Asia Kecil. Karena orang Kristen mula-mula tidak mendapat dukungan dari gereja-gereja yang sudah mapan. Yakobus menulis kepada orang Yahudi yang terserak sebagai seorang pemimpin yang peduli untuk menguatkan iman mereka pada masa sulit. Nah, dalam konteks pembacaan kita pada malam hari ini, pertama-tama Yakobus berbicara mengenai orang yang pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Sebab jika seorang hanya mendengar saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Di sini Yakobus ingin agar orang percaya tidak hanya mendengar kebenaran saja. Mendengar firman itu sangat penting. Bukankah di dalam Roma mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran timbul dari firman Kristus. Itu terdapat dalam Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tanpa mendengarkan firman Tuhan, seseorang tidak mungkin beriman kepada Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya berkunjung ke rumah Maria dan Marta, dikatakan bahwa Maria duduk di kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Maria mendengar bukan mendengar sepintas lalu saja, atau sambil ngobrol, atau kalau zaman sekarang main HP, tetapi Maria mendengarkan dengan menyimak, dengan teliti, dan dampak ia mendengar dengan baik. Ia memahami firman Tuhan dan melakukan sesuatu bagi Tuhan Yesus. Di mana dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu. Kata firman Tuhan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu ia meminyaki kaki Yesus
dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Inilah dampak dari mendengarkan firman Tuhan dan memahaminya dan kemudian melakukan apa yang pernah didengarnya. Arti mendengar adalah taat seperti seseorang mendengarkan ketukan pintu. Tok, tok, tok. Maka ia akan bertindak dengan membuka pintu. Demikianlah adalah penting untuk mendengarkan apa yang firman Allah sampaikan. Tetapi jauh lebih penting untuk menaatinya dan melakukan apa yang dikatakannya. Demikian juga setelah mendengarkan firman Tuhan, kita harus percaya dan melakukannya di dalam hidup kita. Sebelum COVID-19, kita bisa beribadah di gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan selama COVID, kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online di rumah masing-masing. Mungkin ada yang membuka YouTube dari GKR pada waktu pagi. Ada yang membuka YouTube pada waktu sorenya dari gereja lain. Apakah itu salah? Tidak, itu tidak salah. Namun tidak cukup hanya mendengar dan mendengar saja, tapi harus ada tindakan. Seorang anak yang diingatkan mamanya. Mamanya memegang bahu anaknya dan mengatakan kepada anaknya sambil menatap wajah anaknya itu, "Mama mau ke pasar dulu ya nak. Nanti mama pulang dan kamu harus menyelesaikan pekerjaan rumahmu. Jangan main-main, jangan bermain-main game dan lain sebagainya terlebih dahulu. Selesaikanlah tugasmu ya." Anaknya menjawab, "Ya mama, beres, pasti saya akan kerjakan." Anaknya tinggal di rumah sendirian. Mamanya pergi ke pasar. 3 jam kemudian mamanya pulang ke rumah. Masuk ke dapur dan membereskan barang belanjaannya. Dan mamanya coba mengintip anaknya. Apakah anaknya belajar atau tidak? Rupanya anaknya tidak belajar sama sekali, tapi hanya bermain game dan bermain game. Dan mamanya datang memeriksa PR-nya, ternyata tidak dikerjakannya. Anak ini mendengar pesan ibunya. Pesan ibunya kerjakan PR, tetapi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Semuanya tidak dikerjakannya. Kadang-kadang kita seperti anak ibu ini. Kita terus mendengarkan firman Tuhan yang kita dengar seolah-olah masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Kita tidak melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Yakobus ingin agar orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi yang terserak melakukan firman Tuhan. Yang kedua, melakukan firman Tuhan yang didengar. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus mendorong orang Yahudi yang terserak, yang percaya kepada Tuhan untuk mempraktekkan firman Tuhan yang mereka dengar. Mereka hidup di lingkungan orang yang memusuhi mereka. Yakobus ingin agar orang Kristen tidak hanya mendengar kebenaran, tetapi juga menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus memberikan perbandingan iman yang kosong dan iman yang hidup. Dengan komitmen untuk mengasihi dan melayani sesama adalah bukti iman yang hidup. Iman yang hidup mempunyai dampak bagi orang di sekitar kita. Iman bukan hanya sekedar pernyataan. Bukan hanya menyatakan bahwa kita adalah orang Kristen. Saya udah puluhan tahun percaya kepada Tuhan. Sudah puluhan tahun masuk gereja. Dari gereja Hayam Huruk sampai ke gereja Jalan Gedong. Atau kami sudah Kristen dari nenek moyang kami. Dari keturunan kami adalah orang Kristen. Tetapi orang akan tahu kita orang Kristen dari sikap hidup kita yang mempraktekkan firman Tuhan melalui perbuatan baik kita.
Mudah untuk menyatakan bahwa kita memiliki iman. Tetapi iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan-perbuatan penuh kasih, peduli, murah hati terhadap orang Kristen lainnya. Yang ketiga, kebenaran yang tidak diterapkan dalam hidup. Yakobus juga berbicara tentang gambaran orang yang tidak melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Cermin zaman kuno tidak terbuat dari kaca, tetapi dari logam yang diasah sampai mengkilat. Untuk melihat debu yang mengotori wajah atau rambut yang kusut dan lain sebagainya. Lalu ia segera pergi dan melupakan bagaimana rupanya sehingga ia tidak melakukan sesuatu untuk dirinya. Itulah gambaran orang yang suka mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Kebenaran hanya sampai di kepala sebagai pengetahuan saja, tetapi tidak dialami di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Artinya, kebenaran tidak memiliki pengaruh atau mentransformasi karakter dan kerohanian kita. Iman yang hidup adalah iman yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Firman Tuhan menjadi pedoman dan prinsip di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita bukan hanya gemar mendengar firman Tuhan, gemar mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi juga kita siap melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kita untuk mempraktekkan firman yang sudah kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita sharingkan firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan yang kita sudah dengar, atau apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dengan kemampuan diri kami sendiri, kami tidak bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Tetapi oleh karena Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk mempraktekkan firman-Mu yang kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga orang lain tahu bahwa kami adalah murid Tuhan. Kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan kami mohon kemampuan dari Tuhan untuk mempraktekannya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami pertaruhkan semua firman Tuhan yang sudah kami sampaikan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Engkau memeteraikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Jumat depan.